Selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Pada semester ini, saya dipercayakan untuk mengampu beberapa mata kuliah. Salah satunya adalah mata kuliah konsep dasar IPA. Mata kuliah ini dirancang untuk membantu mahasiswa itu memahami teori-teori dasar IPA, ya, serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama sebagai bekal dalam mengajarkan IPA di SD. Wawasan dan pemahaman terhadap konsep-konsep dasar IPA ini penting karena dapat menjadi jendela untuk mendalami bidang ilmu baik biologi, fisika, ya, kemudian kimia, serta tentang bumi dan antariksa. Jadi mata kuliah ini merupakan prasyarat untuk mata kuliah pembelajaran IPA SD 1, kemudian berlanjut ke pembelajaran IPA SD 2. Jadi ada beberapa topik atau bahan kajian dalam mata kuliah kita ini. Jadi kita akan membahas tentang besaran dan pengukuran, ciri-ciri makhluk hidup dan organisasi kehidupan, suhu kalor dan perubahan wujud zat, organ dan sistem organ makhluk hidup, kinematika, gerak dan perubahannya, kemudian perkembangbiakan hewan, dinamika 1 tentang gaya Newton, perkembangbiakan tumbuhan, dinamika 2, usaha dan energi, kemudian ekosistem dan pencemaran lingkungan, gelombang dan bunyi, cahaya dan optik, dan yang terakhir adalah kelistrikan dan kemagnetan. Nah, dalam perkuliahan kita akan memulai konsep-konsep fisika, setelah itu dilanjutkan dengan konsep-konsep biologi. Nah, ada beberapa capaian pembelajaran yang diharapkan dan yang dibebankan pada mata kuliah ini. Jadi ada capaian pembelajaran lulusan program studi, dan ada capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi kalian diharapkan mampu menjelaskan besaran dan pengukuran, mampu mengklasifikasikan dan mengelompokkan tentang ciri-ciri makhluk hidup dan organisasi kehidupan, mampu memahami kinematika atau tentang gerak, kemudian mampu memahami dan mengenal materi tentang organ dan sistem organ manusia melalui media torso, sehingga dapat diaplikasikan dalam pembelajaran IPA di SD, mampu memahami ilmu fisika sebagai penunjang pengetahuan dasar IPA SD tentang dinamika 1 dan dinamika 2, mampu mengelompokkan dan mengidentifikasi perkembangbiakan hewan dan perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian mampu memahami tentang gelombang bunyi dan gelombang cahaya, listrik dan magnet, dan mampu menjelaskan tentang ekosistem dan pencemaran lingkungan melalui praktikum dan investigasi, ya, sehingga memunculkan sikap ilmiah pada mahasiswa. Jadi pada kesempatan ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang topik ciri-ciri makhluk hidup dan organisasi kehidupan. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore. Oke, kita akan melanjutkan tentang mata kuliah, salah satu topik mata kuliah kita, makhluk hidup, ya, asal mula, ciri-ciri, simbiosis, dan organisasi kehidupan. Nah, pertanyaan pertama yang ingin dijawab oleh para ilmuwan sejak dahulu kala itu adalah, dari mana kehidupan di bumi ini berawal? Apakah makhluk hidup itu tercipta begitu saja atau diciptakan? Nah, ini menjadi pertanyaan yang kemudian dicari jawabannya oleh para ilmuwan, ya, sehingga memunculkan banyak teori terkait asal mula kehidupan, ya, seperti teori abiogenesis atau generatio spontane, teori biogenesis, teori panspermia, ya, teori evolusi kimia atau neoabiogenesis, teori biologi, dan teori penciptaan.
Untuk teori abiogenesis tergolong paling awal berkembang dan berpendapat bahwa makhluk hidup itu timbul begitu saja dari benda tak hidup. Nah, teori ini dipelopori oleh seorang filsuf Yunani yang bernama Aristoteles. Ya, jadi hal ini sesuai dengan pemikiran saat itu yang belum ditunjang dengan teknologi modern dan cenderung melihat fakta tanpa melalui pembuktian secara ilmiah. Jadi ini teori yang paling awal ya untuk menjawab pertanyaan bagaimana awal mula kehidupan. Nah, teori biogenesis yang kedua ya itu menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda hidup. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, para tokoh pendukung teori biogenesis ini melakukan berbagai percobaan. Ya, ada beberapa tokoh. Yang pertama itu adalah Francesco Redi, kemudian ada Lazzaro Spallanzani, dan ada Louis Pasteur. Nah, Francesco Redi dia menggunakan 3 buah toples yang masing-masing berisi daging. Ya, jadi toples yang pertama tidak ditutup atau dibiarkan terbuka. Sedangkan toples kedua itu tertutup rapat dan toples yang ketiga itu ditutup kain kasa. Jadi dari percobaannya, Redi menyimpulkan bahwa belatung tersebut berasal dari telur lalat. Terbukti bahwa toples 2 dan 3 pada daging itu tidak mengandung belatung karena telur lalat tidak sampai ke permukaan daging. Nah, John Needham dia menentang teori yang dikemukakan oleh Redi ini. Jadi Needham melakukan percobaan dengan cara merebus air kaldu untuk membunuh mikroorganisme dan memasukkannya dalam wadah dan ditutup rapat. Ternyata ya setelah beberapa lama timbul mikroorganisme dalam kaldu tersebut. Jadi ini penggambaran tentang percobaan Francesco Redi ya. Jadi ada daging, sepotong daging yang ditempatkan dalam 3 buah wadah ya dengan perlakuan yang berbeda, 1 wadah terbuka, 1 wadah tertutup rapat, dan 1 wadah tertutup kain kasa. Ya, setelah diamati beberapa hari muncul belatung pada daging yang diletakkan pada wadah terbuka. Nah, yang kedua itu adalah percobaan dari Lazzaro Spallanzani. Jadi Spallanzani itu tidak setuju dengan hasil percobaan Needham. Needham tadi yang menyanggah hasil percobaan dari Francesco Redi tadi. Jadi Spallanzani tidak setuju dengan hasil percobaan Needham karena ia mengetahui kelemahan percobaan yang dilakukan Needham tersebut. Jadi ia berpendapat bahwa rebusan kaldu yang dilakukan Needham kurang lama sehingga belum semua mikroorganisme mati. Ia pun mencoba membuktikan kelemahan yang dilakukan oleh Needham dengan cara berikutnya. Jadi labu pertama itu diisi kaldu dan dibiarkan terbuka. Labu kedua diisi kaldu yang dipanaskan hingga mendidih cukup lama dan dibiarkan terbuka. Labu ketiga diisi kaldu dan dididihkan cukup lama dan ditutup rapat. Nah, setelah dibiarkan beberapa hari ternyata timbul mikroorganisme pada labu pertama dan kedua. Sedangkan pada labu ketiga tidak timbul mikroorganisme. Ia menjelaskan bahwa dalam kaldu sudah terdapat mikroorganisme yang berasal dari udara. Ketika kaldu dipanaskan, mikroorganisme tersebut akan mati. Akan tetapi ketika kaldu yang telah dipanaskan tersebut dibiarkan terbuka, terjadi kontaminasi organisme dari udara sehingga pada labu kedua itu timbul mikroorganisme. Jadi apabila kaldu yang sudah dipanaskan tersebut ditutup rapat, ternyata bebas dari mikroorganisme. Ini membuktikan bahwa percobaan Needham tidak benar. Dan ia pun mendukung teori biogenesis yang diprakarsai Redi. Nah, kemudian ada percobaan dari Louis Pasteur. Jadi Pasteur mencoba menyempurnakan percobaan Spallanzani dengan mempertahankan adanya gaya hidup, yaitu udara, yaitu menggunakan kaldu yang dipanaskan dalam labu dan ditutup tabung berbentuk leher angsa. Ya. Setelah beberapa hari air kaldu pada percobaan tersebut dibiarkan, ternyata kaldu tersebut tetap bening dan tidak timbul mikroorganisme. Akan tetapi, ya apabila tabung leher angsa itu dipatahkan, kaldu tersebut ditumbuhi banyak mikroorganisme. Jadi mengapa demikian? Itu karena mikroorganisme di udara tidak sampai dalam kaldu akibat tertahan oleh penutup yang berbentuk leher angsa, ya sehingga larutan dalam tabung tersebut
tabung yang berbentuk leher angsa itu tetap tidak terdapat mikroorganisme di dalamnya. Jadi ini contoh penggambaran percobaan dari Louis Pasteur yang ingin membuktikan bahwa kehidupan itu berasal dari kehidupan sebelumnya. Nah, dengan demikian ya Louis Pasteur itu berkesimpulan bahwa semua kehidupan yang ada itu berasal dari kehidupan sebelumnya, ya, yang kemudian terkenal dengan slogannya itu Omne vivum ex ovo. Ya, jadi makhluk hidup itu berasal dari telur, omne ovum ex vivo. Telur berasal dari makhluk hidup, dan omne vivum ex vivo. Makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Jadi cara pengucapan bahasa Latin itu V itu dieja menjadi V. Ya. Jadi Pasteur ya melalui serangkaian percobaannya itu berhasil dengan meyakinkan ya, dapat menumbangkan teori generatio spontanea. Jadi teori yang paling pertama untuk menjawab bagaimana sih asal mula makhluk hidup. Nah, pertanyaan dari mana asal mula kehidupan, kalau semboyannya bahwa kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya. Jadi dengan mematahkan teori generatio spontanea, malah timbul pertanyaan lagi, ya, dari mana makhluk hidup pertama kali terbentuk. Ya, jadi kalau kehidupan itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya, lantas dari mana makhluk hidup pertama kali terbentuk. Jadi selalu muncul pertanyaan-pertanyaan baru. Kemudian yang ketiga itu adalah teori neoabiogenesis, ya, teori evolusi kimia. Teori ini dikemukakan oleh Oparin dan Halden pada tahun 1920-an. Jadi senyawa organik terbentuk dari senyawa anorganik. Jadi senyawa organik itu terbentuk dari senyawa anorganik berupa gas metana, amonia, hidrogen, uap air, dan didukung atmosfer bumi purba. Jadi menurut Oparin dan Halden, senyawa-senyawa organik yang mendukung kehidupan itu sebetulnya itu terbentuk dari senyawa anorganik. Jadi diuji oleh Stanley Miller dan Harold Urey memberikan petunjuk bahwa satuan-satuan kompleks penyusun makhluk hidup seperti lipid, ya, lemak, gula, asam amino atau protein itu dapat dibentuk dari kondisi-kondisi abiotik. Jadi dapat dibentuk dari kondisi-kondisi yang non hayati. Ya. Nah, pada abad ke-19 kemudian beberapa para ilmuwan mencetuskan teori panspermia. Jadi para ilmuwan antariksa ini menciptakan teori baru. Jadi ini kelompok para ilmuwan antariksa, mereka menciptakan atau mencetuskan teori panspermia yang sering disebut teori exogenesis atau teori kosmologi. Jadi teori ini bertentangan dengan teori abiogenesis dan mengemukakan bahwa benih kehidupan itu sudah ada dan tersebar di seluruh jagat raya. Jadi benih kehidupan tersebut itu berkembang di mana saja yang lingkungannya itu memungkinkan. Nah, teori ini berhipotesis bahwa organisme mikroskopis itu datang dari luar angkasa, kemudian berkembang dan berevolusi di bumi. Seperti kita ketahui ini, ya, bumi kita ini sering dihujani meteorit dari luar angkasa yang memungkinkan membawa benih makhluk hidup mikroskopis yang kemudian dapat berkembang dan berevolusi di muka bumi. Jadi itu inti dari teori panspermia ini, ya, atau sering disebut juga dengan teori exogenesis dan teori kosmologi. Jadi benih kehidupan itu sudah ada dan tersebar di seluruh jagat raya ini. Nah, kehidupan di muka bumi ini berasal dari benih kehidupan, ya, yang jatuh ke bumi melalui meteor-meteor yang jatuh sampai ke permukaan bumi yang kebetulan membawa benih kehidupan mikroskopis, ya, yang kemudian berkembang dan berevolusi di muka bumi. Nah, kemudian yang kelima itu adalah teori biologi. Ya, teori ini menyatakan bahwa organisme pertama merupakan hasil dari evolusi senyawa anorganik. Jadi Oparin menyatakan bahwa di dalam atmosfer bumi primitif, ya, itu reaksi-reaksi antar molekul organik itu terjadi, ya, sehingga membentuk senyawa organik shock purba.
ya, senyawa-senyawa organik purba ini akan membentuk gumpalan atau koaservat. Ya, materi inilah yang akan membentuk membran sel primitif. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, ya, teori biologi ini melahirkan berbagai teori evolusi menurut Darwin, ya, kemudian menurut Lamarck, menurut Wallace, dan menurut Weismann. Nah, teori yang keenam itu adalah teori penciptaan, ya, yang bersumber dari ajaran agama dan kitab-kitab suci yang dianutnya. Jadi kebanyakan agama, ya, percaya bahwa alam semesta beserta isinya diciptakan oleh Tuhan. That's it. Hanya itu saja. Ya, jadi teori ini sukar dibuktikan dengan akal manusia karena datangnya bukan dari hasil percobaan, karena datangnya bukan dari hasil penemuan saintifik. Jadi kebenarannya itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, hanya diyakini atas dasar iman saja. Jadi itu saja beberapa teori-teori penciptaan. Jadi itu adalah bagian dari usaha ya manusia sejak dahulu kala untuk menjawab pertanyaan mendasar ya tentang dari mana kehidupan di bumi ini berawal. Oke, untuk materi kita kali ini ada pertanyaan. Oke, kalau belum ada pertanyaan kita lanjutkan terkait ciri-ciri makhluk hidup. Jadi apa itu makhluk hidup? Apa itu benda tak hidup? Dan apa itu benda mati? Jadi makhluk hidup itu adalah benda, objek, atau makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Ya, contohnya itu saya dan Anda. Ya, sebagai manusia, kemudian ada tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita. Sedangkan benda tak hidup itu berbeda dengan benda mati. Ya, benda tak hidup itu adalah benda-benda yang tidak pernah hidup atau tidak pernah memiliki ciri-ciri kehidupan. Contohnya itu adalah batu, ya, botol, plastik, tanah, air, udara, dan lain sebagainya. Sedangkan benda mati itu berbeda. Benda mati itu adalah benda yang sebelumnya pernah hidup dan kemudian mengalami kematian. Contohnya itu ikan yang diawetkan, kayu bakar, mayat, beras. Beras itu benda mati, tapi sebelumnya dia pernah hidup ya dalam tanaman padi. Jadi itu bedanya antara benda tak hidup dan benda mati. Nah, apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang membedakannya dengan makhluk tak hidup? Ada 8 ciri-ciri makhluk hidup itu. Yang pertama itu bernapas. Ya. Kemudian dia bisa bergerak. Dia membutuhkan makanan. Dia bertumbuh dan berkembang. Mampu berkembang biak atau bereproduksi, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas, melakukan metabolisme, berekskresi atau mengeluarkan zat sisa, dan yang ke-9 itu mampu beradaptasi. Ya. Nah, bernapas atau respirasi pada manusia itu dapat diartikan sebagai proses memasukkan oksigen ke dalam paru-paru dan mengeluarkan gas zat-zat sisa, ya, berupa karbon dioksida. Nah, di dalam sistem pernapasan manusia itu terjadi pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Itu berlangsung di alveolus, di paru-paru. Nah, sistem pernapasan pada setiap makhluk hidup itu tidak sama karena disesuaikan dengan habitat hidup dan jenis makhluk hidup tersebut. Habitat, ada yang habitatnya di darat, ada yang habitatnya di air, atau ada yang dalam proses perkembangbiakannya itu sebagiannya
sebagian dalam proses perkembangbiakannya itu terjadi di air dan selanjutnya terjadi di darat. Itu contohnya pada amfibi. Ya. Hewan jenis mamalia, Aves, reptilia itu bernapas dengan paru-paru. Sedangkan jenis amfibia, ya amfibi seperti katak itu menggunakan paru-paru untuk katak dewasa. Kemudian dia juga menggunakan kulit dan menggunakan insang saat dia masih dalam tahap proses perkembangan di habitat air. Kemudian jenis ikan atau Pisces itu dengan insang. Ya, sedangkan jenis insekta atau serangga itu dia bernapas atau berespirasi menggunakan trakea. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Kalau tumbuhan itu dia bernapas menggunakan phloem, itu menggunakan ada stomata atau mulut daun, sedangkan phloem dan xilem itu sebagai jaringan yang berfungsi untuk menyerap berbagai nutrisi ya oleh pembuluh xilem dari tanah menuju ke daun dan mengedarkan sari-sari makanan hasil proses fotosintesis dari daun menuju ke seluruh tubuh tumbuhan itu menggunakan jaringan phloem. Sedangkan pernapasannya itu menggunakan stomata atau mulut daun. Kemudian ciri yang kedua itu adalah bergerak. Ya, jadi bergerak itu diartikan sebagai berpindahnya sebagian atau seluruh bagian tubuh makhluk hidup karena adanya rangsangan internal ataupun eksternal. Jadi alat gerak yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup juga itu bervariasi ya tergantung habitat dan jenisnya. Kemudian yang ketiga itu adalah membutuhkan makanan. Jadi berdasarkan makanannya itu hewan terbagi menjadi 3 golongan. Jadi ada herbivora, karnivora, omnivora. Jadi herbivora itu adalah jenis hewan pemakan tumbuhan atau rerumputan. Ya contohnya ada kambing, ya, sapi, kuda, kerbau, domba dan jerapah. Kemudian ada karnivora, yang jenis hewan pemakan daging seperti harimau, singa, serigala, macan, komodo dan buaya. Dan yang ketiga itu adalah omnivora, jenis hewan pemakan segala baik daging maupun tumbuhan. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Jadi agar bisa mendapatkan makanan, jadi tumbuhan itu melakukan proses fotosintesis. Jadi melalui proses tersebut, tumbuhan mampu menghasilkan makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Jadi selain cahaya matahari, itu diperlukan juga air dan karbon dioksida. Ciri yang keempat itu adalah bertumbuh dan berkembang. Jadi manusia dikatakan tumbuh ketika tubuhnya semakin bertambah tinggi. Jadi ada perubahan bentuk tubuh terjadi akibat sel-sel dalam tubuh jumlahnya semakin banyak sehingga volume tubuh menjadi bertambah. Jadi pertumbuhan ini bersifat irreversible. Artinya jika Anda bertambah tinggi, maka tidak akan mungkin kembali menjadi pendek. Sedangkan berkembang itu merupakan proses perubahan menuju kedewasaan. Sebagai contoh itu perkembangan pada katak ya, dari telur berkembang menjadi kecebong, berudu, katak muda hingga menjadi katak dewasa. Ciri yang kelima itu adalah berkembang biak, bereproduksi. Jadi makhluk hidup itu punya potensi, ya punya kemampuan untuk berkembang biak atau bereproduksi. Jadi makhluk hidup memiliki 2 cara untuk berkembang biak, yaitu secara seksual atau generatif dan secara aseksual atau vegetatif. Nah, perkembangbiakan secara generatif atau secara seksual itu diawali dengan tahap peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Contohnya itu adalah unggas bertelur, ya, itu termasuk ovipar. Mamalia melahirkan, itu termasuk vivipar. Platypus bertelur dan melahirkan, itu termasuk ovovivipar. Serta tumbuhan itu menghasilkan buah dan biji melalui penyerbukan. Nah, ini contoh perkembangbiakan secara generatif pada hewan. Kemudian ada contoh perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan melalui penyerbukan. Sedangkan perkembangbiakan secara aseksual tidak melalui tahap peleburan 2 jenis sel kelamin, itu sebagai contohnya itu adalah
perkembangbiakan pada kingdom protozoa, yaitu amuba, paramecium, euglenahiridis. Jadi makhluk ini itu berkembang biak dengan cara membelah diri. Contoh lainnya itu adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan cara bertunas, ya, dicangkok dengan menggunakan berkembang biak menggunakan stek, ya, tempel, merunduk, dan lain-lain. Ini contoh perkembangbiakan secara vegetatif pada paramecium. Ini contoh perkembangbiakan secara vegetatif pada tanaman atau pada tumbuhan. Oke, untuk materi ini ada pertanyaan? Oke.